Kalau saya penyidik, Lulun saya panggil pulang ke 188 negara, saya pasti dapat. Kalau saya ketanya ke KPK, 24 koruptor di Singapura pasti bisa pulang. Fabrikatednya di mana? Dia kan pernah mau kembali ke Singapura. Ada surat dari pemerintah Indonesia untuk dia. Kenapa Lulun nggak ada? Makanya dia berkelana kemana-mana. Satu. Kedua, dia coba. Dia bukan orang bodoh. Dia kasih 4 nama supir. Yang ke sana. Dibiarin oleh KPK. Karena ini menyangkut Partai Demokrat. Itu kan fabrikasi itu. Itu aja. Nah, berarti ini... Nah, saya, semua umum tahu saya pengacaranya, dikasih Elsa. Usaha sampai titik terakhir. Nggak tahu malu lagi itu. Bekas anak buah saya. Sampai saya bilang, mohon maaf. Karena agak emosi, itu mau coba merampok klien saya. Kalau misalnya, ini nggak mungkin saja ada fabrikasi, ada rekayasa. Kalaupun itu terjadi, ini bukan akhirnya kan? Karena kasusnya baru berjalan. Kalau saya Busro, saya bilang silahkan TV-an masuk wawancara dia tanpa sekaligus. Mulainya di sana dong. Dan itu merupakan BAT, kalau berani. Saya tantang. Kalau saya kan bisa-bisa, Anda yang masuk, Anda tanya. Itu aja. Atau diberikan kesempatan media untuk langsung berbicara. Anda aja. Antisipasinya apa? Dengan ICW dia mau. Antisipasinya apa kalau begitu? Ya Anda berjuang tapi kan... Sekarang kan masyarakat sudah tahu. Kalau sampai ditutup-tutupin, masyarakat juga tahu bahwa ini ada hal-hal yang direkayasa selesai. I'm nothing tulus kok. Ya tapi kan sebagai apa namanya, katanya Anda pengacara sejati. Ini kesempatannya buat pengacara. Itulah kesejahteraan saya, toh melihat kegagalan juga akibat rekayasa. Saya selalu berjuang kan. Oke. Apakah mungkin ada upaya lain misalnya Anda bersama pengacara-pengacara lain atau apalah? Ini misalkan Pak Sri Bintang kan sudah tulis kepada United Nations mengenai hak asasi manusia. Kita ikuti itu kan. Biar dunia lihat bagaimana legal regime di Indonesia yang peringkatnya paling di bawah. Kita ini kan uji tes saja. Anda dan kita melihat bahwa Anda cukup jeli melihat peluang. Iyalah, sekaligus pasti jeli melihat peluang. Dengan pagi-pagi sudah datang ke DPR yang kemudian meminta dukungan kepada DPR. Bagaimana sebenarnya reaksi DPR terhadap kasus ini? Ya DPR tentu dalam hal ini melihat kenapa ada fabrikasi. Kan DPR juga ahli hukum semua. Kenapa mengunjunginya sudah nggak bisa? Dan saya datang tanggal 5 sengaja untuk memperlihatkan kepada publik, saya aja pengacaranya ditolak. Itu kan bagian dari perjuangan, dan perjuangan itu belum selesai bagi saya. Anda katakan Nazar, klien Anda minta untuk pindah dari Makobrimob ke tempat lain. Dan itu ada saksinya adalah Dr. Handoko kemarin. Kenapa merasa tertekan? Itu kan keadaan jiwa. Handoko sudah bilang dia punya mental down. Kenapa? Mungkin itu kan babak selanjutnya dia akan katakan kalau dia bebas kan. Dia dibilang kayak disamakan dengan teroris di sana. Di kerangkeng dari luar segala macam. Sama, padahal dia kan bukan teroris. Dan itu membuat mentalnya breakdown. Ya, itu tanya Handoko, saya dengar sendiri dari Handoko, kalau seminggu lagi ini dia sudah nggak bisa diperiksa. Karena itu menjadi penting untuk pindah ya. Dan tentu saya juga mengharapkan toh apa yang dia katakan setelah pindah bahwa dia akan terbuka, itu aja. Dengan syarat ini. Dan kalau dia terbuka, kenapa? Beban saya kan ringan. Kalau ini setengah mati untuk kita sampaikan, ini kan bahasa Indonesia kan kata tak langsung ini, karena dari dia saya katakan. Pak Oce, kita pernah punya presiden cicak dan buaya, dan kemudian akhirnya selain pro justisia, proses politik di DPR bermain. Apakah Anda akan mendorong ke sana? Karena kan walaupun ini proses hukumnya berjalan, tapi kan ini murni masalah politik sebenarnya. Bagi saya muatan politiknya 99,9%. Jadi tanpa dukungan politik juga saya I'm nothing. Perlu nggak untuk mendorong DPR untuk membuat pansus kah, panja kah, atau apapun itu terkait dengan Nazar? Apapun pokoknya asal dia bisa memberikan keterangan yang benar di depan publik. Itu yang saya inginkan. Ya.